Kondisi janggal bus yang terlibat kecelakaan di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat rupanya sudah dirasakan sejak awal. Hal ini diakui oleh pihak Yayasan Kesejahteraan Sosial yang menaungi SMK Lingga Kencana Depok. Pihak pengurus yayasan Dian Nur Fadila menjelaskan ada setidaknya 157 peserta, baik guru dan siswa yang ikut kegiatan perpisahan di Bandung, Jawa Barat. 28 penumpang merupakan guru dan 122 lainnya adalah siswa, sisanya adalah sopir dan kernet bus. Para peserta berangkat ke Bandung sejak Jumat 10 Mei pagi dengan 3 bus. Ia mengungkapkan acara tersebut sudah disepakati antara wali murid dengan pihak sekolah. Pihak Yayasan Kesejahteraan Sosial juga ternyata tidak mengetahui jika bus yang dipakai tidak melakukan uji kelayakan selama 6 bulan terakhir. Pihak sekolah tidak melakukan pengecekan dan percaya pada PO yang dipilih. Namun Dian menyatakan pihaknya merasa yakin dengan bus tersebut layak untuk membawa anak didiknya ke Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa bus tersebut berstatus bus antar kota dalam provinsi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan atau Kemenhub Hendro Sugiatno juga telah mengatakan bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok ini tidak memiliki izin angkutan. Kejanggalan lainnya yakni ada perubahan spesifikasi rangka bus menjadi lebih tinggi dengan model dek tinggi atau high decker. Kepala Dinas Perhubungan Kadishub Subang Asep Setia Permana juga menyatakan bus yang mengalami kecelakaan berusia tua bahkan telah beroperasi sejak 2006. Selain usianya sudah tua, bus sempat mengalami masalah pada mesin saat mengangkut rombongan siswa SMK. Bus bahkan sempat terhenti di salah satu warung saat mengalami masalah tersebut. Keluarga korban kecelakaan rombongan bus SMK Lingga Kencana Depok tak kuasa menahan air mata saat menerima santunan kematian dari PT Jasara Harja. Bahkan, ibu dari korban bernama Ade Nabila Anggraini menangis histeris hingga tubuhnya lemas menahan kesedihan. Wanita berhijab hijau itu lunglai saat Direktur Utama Jasara Harja Rifan Purwantono menyerahkan berkas santunan kepadanya. Hanya terdengar tangisan histeris tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun saat Rifan mengucapkan belasungkawa mendalam. Dengan langkah gontai, wanita berkacamata itu akhirnya kembali duduk dengan dituntun keluarganya di kursi yang telah disiapkan. Ruang tengah SMK Lingga Kencana Depok itu menampakkan kesedihan mendalam dari ibu dan ayah yang telah ditinggal pergi anaknya untuk selamanya. Hal yang sama juga dirasakan Marsani, ibu dari korban tewas bernama Dimas Aditya. Marsani tak bisa menutupi rasa sedih bercampur kecewa kehilangan putra kesayangannya. Dapat santunan, juga anak saya tidak bisa kembali, kata Marsani sambil menangis histeris usai menerima santunan dari PT Jasara Harja di SMK Lingga Kencana Depok, Senin, 13 Mei 2024. Menurut Marsani, almarhum Dimas merupakan sosok yang baik di mata keluarga. Kepergian Dimas menjadi pukulan kepedihan bagi Marsani dan keluarga. Sebelumnya, keluarga atau ahli waris korban tewas kecelakaan rombongan bus SMK Lingga Kencana Depok menerima santunan dari PT Jasara Harja sebesar Rp50 juta per orang. Santunan tersebut diberikan langsung oleh Direktur Utama Jasara Harja, Rifan Purwantono di SMK Lingga Kencana, Pancoran Mas, Depok pada Senin, 13 Mei 2024. Bercak darah tampak masih membekas pada sebuah jaket putih yang diduga milik salah satu korban kecelakaan maut rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang. Jaket putih itu terlihat bertumpuk jadi satu dengan barang-barang lainnya milik para korban. Barang-barang itu dikumpulkan di depan ruang kepala SMK Lingga Kencana di Jalan Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin, 13 Mei 2024. Selain jaket, terlihat juga beberapa kotak oleh-oleh berisikan kue mochi turut dikumpulkan oleh pihak sekolah di tempat yang sama. Pihak sekolah sengaja meletakkan barang-barang itu lantaran di dalam ruang kepala sekolah sudah penuh dengan barang-barang lainnya. Pihak keluarga juga tampak silih berganti mencari barang-barang milik anak atau sanak keluarganya yang belum sempat terambil pasca kejadian nahas tersebut. Salah satunya seorang bapak yang merupakan wali murid dari siswa bernama Reviana, kelas 12 jurusan bisnis daring pemasaran. Ia terlihat duduk di hadapan guru wanita yang bertugas mendata pihak keluarga yang hendak mengambil tumpukan barang-barang tersebut. Sesaat kemudian, ia pun bergegas menuju ruang kepala sekolah untuk mencari sendiri tas milik anaknya setelah dipersilahkan oleh pihak guru. Sementara itu, seorang ibu terlihat telaten mengeluarkan barang-barang di karung milik korban.
Ibu tersebut rupanya sedang mencari barang-barang anaknya yang sudah meninggal. Berhasil menemukan sesuatu di tumpukan barang, ibu tersebut langsung menangis. Ternyata yang ditemukan ibu tersebut adalah makanan oleh-oleh yang dibeli almarhum anaknya sebelum kecelakaan maut. Tak hanya menemukan oleh-oleh untuk keluarga, ibu korban juga berhasil menemukan tas dan barang milik almarhum anaknya. Termasuk tas kecil berisi perlengkapan pribadi hingga makanan sang putra yang ia sempat belikan sebelum acara perpisahan. Bak terkenang lagi dengan sosok sang anak, ibu korban pun berurai air mata. Uji kiri ini dengan tujuan salah satunya adalah memberikan jaminan keselamatan secara teknis. Pemilik bus PO Trans Putra Fajar yang mengalami kecelakaan di Ciater Subang hingga menewaskan 11 orang pada Sabtu petang lalu terbilang nekat. Mereka merombak total rangka bodi bus Hino AK tua tersebut tahun 2006 dari bodi standar 3,5 meter model Discovery buatan karoseri Laksana menjadi bodi asal menjadi bodi SHD yang lebih jangkung dengan tinggi 3,8 hingga 3,9 meter. Lantas di tangan pemilik keberapakah bus ini dirombak? Bus Trans Putra Fajar juga berganti kepemilikan hingga berkali-kali. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri, Waluyo, membenarkan bahwa bus Trans Putra Fajar sudah berkali-kali ganti pemilik mengacu pada data yang dimiliki Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. Dia mengatakan pihak PO Jayaguna HG menjual lagi bus tersebut pada Oktober 2023. Bus tersebut awalnya juga diduga dimiliki oleh PO San Bengkulu sebagai armada AKP sebelum beralih ke PO Jayaguna HG. Sebagian warganet di akun TikTok pun menyebut bahwa bus Putra Fajar dirombak dari model Discovery ke Jetbus 3 SHD saat dioperasikan oleh PO Maulana Trans. Waluyo mengatakan saat bus tersebut menjalani uji KIR pada Juni 2023, spesifikasi bus tersebut masih sesuai dengan sertifikat registrasi uji tipe. Artinya, tampilan fisik bus tersebut masih model Discovery. Waluyo pun tak mengetahui pasti di tangan PO manakah perombakan tersebut dilakukan. Berdasarkan analisa Kompolnas, bus Putra Fajar ini seakan disulap menjadi baru, padahal menggunakan sasis yang sudah tua. Kondisi demikian membuat bus dengan plat nomor Kabupaten Wonogiri AD7524OG beresiko menjadi limbung ketika dikemudikan. AM Fikri, seorang analis transportasi jalan, Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia berpendapat, berdasarkan analisanya, bus Trans Putra Fajar mengalami perombakan rangka bodi dengan meninggikan lantai bus dari posisi standar bikinan pabrikan awalnya. Ia juga mendeteksi bagasi belakang bus mengalami pengangkatan pintu di sisi kiri dan kanan. Pihaknya sudah berdiskusi dengan praktisi karoseri bus dan mereka menyatakan bus Trans Putra Fajar memang mengalami perombakan struktur rangka bodi yang membuatnya lebih tinggi dari kondisi standarnya saat keluar dari karoseri Laksana.